Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hamdihi wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ma'al ba'd. Para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para pemuka yang kami hormati, yang kami taati, yang kami muliakan. Terutama di sini ada Dede Abdul Rahman Hafiz dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bersama khataman Al-Quran, dibaca dari mulai surat Al-Duha sampai An-Nas, dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah sebagaimana disunatkan kita kalau khataman selesai sampai pada Ulaika muflihun. Saudara Dr. Hadas Khairul Anam ini telah menyelesaikan mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surat yang akan dibaca dengan bacaan Imam Abu Amr riwayat As-Susi melalui Tariq Abu Imran Musa. Jadi dalam sanad yang disebutkan oleh guru saya bahwa beliau membaca riwayat As-Susi melalui Imam Abu Amr melalui Tariq Abi Amran Musa. Jadi ini beliau menerima dari gurunya. Sebetulnya gurunya itu ada yang langsung kepada ayahnya sendiri, namanya Abdul Fattah. Punya guru saya sendiri namanya Abdul Ghaffar. Beliau menerima dari Syekh Abdul Fattah, tapi di samping itu juga beliau menerima dari Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sud. Saya ingin membacakan terlebih dahulu sanad sambungannya sampai kepada baginda Rasul tentunya. Kalau saya urut dari atas, barangkali saya sampai pada baginda Rasul semuanya, tapi saya cukupkan dengan Ibnu Jazari, ya. Karena Ibnu Jazari itu adalah akibatnya para tokoh. Kalau sudah sampai pada Imam Ibnu Jazari, maka sudah barang itu sanadnya sampai kepada Rasulullah mesti bersama. Saya tidak akan menyebutkan dari Ibnu Jazari sampai kepada Rasulullah. Saya ingin menyebutkan yang dari guru saya sampai kepada Imam Ibnu Jazari. Pertama, guru saya bernama Syekh Abdul Ghaffar Abdul Fattah Ad-Durubi As-Suri Tumban Maki. Beliau itu berasal dari Syria, di kotanya kota Humus. Kalau di sini biasanya menyebutkan Himson. Beliau kemudian pindah ke Mekah. Sebetulnya baru saja wafatnya tahun sekitar tahun 2009. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu beliau wafat. Bahkan kalau kita melihat sejarah wafatnya sangat menakjubkan. Beliau itu sebetulnya
Imam Hanafi, tetapi juga pernah belajar madhab Imam Syafi'i. Menjelang wafatnya, beliau sholat di masjid di dekat kediamannya di Jeddah. Beliau sholat subuh dengan berkunut. Biasanya tidak berkunut, tapi waktu sholat subuh ini berkunut. Tapi itu tidak menjadi apa-apa. Bisa jadi itu kunut secara umum, tapi bisa jadi mengikuti Imam Syafi'i, karena khususnya Imam Syafi'i itu membaca kunut pada waktu sholat subuh. Dan ini merupakan satu peristiwa yang tidak pernah terjadi di Saudi, kunut pada waktu subuh, apalagi di masjid umum ya, di Jeddah. Beliau kemudian setelah sholat subuh itu kemudian mandi, sarapan, kemudian ingin berangkat sholat Jumat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Biasanya karena beliau itu memang setiap saat kalau tidak ada orang, dia sendirian, beliau pasti baca Al-Quran. Ya, walaupun dibaca dengan pelan-pelan, dalam keadaan membaca pelan-pelan, kemudian dia merasa ada kurang enak. Tiba-tiba kemudian beliau wafat sebelum sholat Jumat. Jadi dari tanda-tanda husnul khotimahnya bisa kita ketahui bahwa orang yang sudah melaksanakan sholat subuh apalagi berjamaah itu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti wafatnya adalah husnul khotimah, dan apalagi wafatnya pada hari Jumat. Ini adalah tanda-tanda beliau adalah husnul khotimah. Ini sedikit riwayat hidup secara singkat beliau dari Mekah. Ketika wafatnya di Jeddah, tadi dikuburkan di Mekah, karena setelah di Jeddah dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati, baru kemudian dikuburkan di kuburan Ma'ah di Mekah Mukarramah. Beliau membaca Al-Quran dengan riwayat As-Susi, Imam Abu Amr melalui Talib Abi Imran Musa bin Jalil ini. Secara umum beliau membaca Al-Quran dengan qiraat asyar, termasuk riwayat As-Susi melalui Talib Asy-Syatibiyah dan Talib Ad-Durrah. Kalau yang As-Susi berarti melalui Talib Asy-Syatibiyah. Al-Imam ini termasuk dari Talibnya Asy-Syatibiyah. Kemudian beliau menerima risalah dari ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Fattah Ad-Durubi. Beliau juga menerima dari Syekh Abdul Aziz bin Syekh Muhammad Ali Uyun As-Sun. Beliau adalah tokoh ulama Qurra satu-satunya di daerah Humus, daerah Himsor ya. Itu pada waktu itu adalah tidak ada yang lebih melebihi Syekh Abdul Aziz Uyun As-Sun. Beliau yang mengumpulkan qiraat 10, itu antara qiraat sabah dengan qiraat thalatha, jadikan satu menjadi qiraat asyar yang melalui Talib Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah. Kemudian Syekh Abdul Aziz Uyun Al-Uyun ini menerima dari gurunya Syekh Muhammad Salim Al-Rifai Al-Qurwani. Syekh Muhammad Salim Al-Rifai ini adalah gurunya para talib di daerah Damaskus. Beliau menerima dari ayahnya sendiri, namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad menerima dari Sayyid Ahmad Al-Maghdubi. Sayyid Ahmad Al-Maghdubi
menerima dari Sayyid Ibrahim Al-Mubaidi. Sayyid Ibrahim Al-Mubaidi menerima dari dari Abdul Rahman Al-Ajhuri, dan Syekh Abdul Rahman Al-Ajhuri ini menerima dari Ahmad Al-Bakri. Kemudian selanjutnya beliau menerima dari Abdul Rahman Al-Yamani. Kemudian beliau menerima dari ayahnya Syihadah. Kemudian beliau menerima dari Syekh Muhammad Al-Tabalawi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Tabalawi menerima dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan beliau menerima dari Ridwan Al-Abdi. Kemudian Ridwan Al-Abdi yang menerima langsung dari Imam Al-Qurra Al-Muhaddithin Syekh Muhammad bin Al-Jazari. Seperti yang kami mengatakan tadi, Syekh Muhammad bin Al-Jazari sanadnya bisa dipertanggungjawabkan dan tersebar dalam kitab-kitabnya, terutama di dalam An-Nashr Al-Ashar, dalam juz yang kedua itu akan disebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seluruh tariq-tariq yang disebutkan di dalam kitab itu, termasuk tariq Abi Amr Al-Jari. Dan semuanya itu tentunya diterima dari baginda Rasul Muhammad SAW, dan baginda Rasul menerima dari Sayyidina Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya beliau selain menerima sanad dari Syekh Abdul Aziz Al-Ulul, beliau juga menerima dari Syekh Ali Al-Turba. Syekh Ali Al-Turba ini adalah pada zamannya adalah satu-satunya qori, gurunya para qori seluruh daerah Mesir. Beliau menerima dari Syekh Ali Al-Turba, dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak menyebutkan di sini karena terlalu panjang juga, tapi bisa dipertanggungjawabkan Syekh Ali Al-Turba itu adalah orang terkenal, bisa dicari di kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya juga banyak, karangan kitabnya juga banyak yang menyebutkan tentang sanadnya yang bersambung sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Demikianlah sanad yang kami bacakan tadi. Mudah-mudahan sanad ini tidak dipakai untuk hal-hal yang bersifat maksiat, dan pengertian tidak untuk dijadikan sombong-sombongan, bahwa sanad ini hanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dibaca tadi itu adalah bersambung sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu saja. Ya.